bawaan udah mulai pada gundul nih dan banyak tambalan. Saatnya ganti ban. Let's go. Halo Sampurasun, di sini balik lagi bersama saya. Jadi video kali ini saya akan mencoba untuk menceritakan tentang pergantian ban untuk motor Vario saya si Duye itu. Karena ternyata walaupun ini belum masuk 2 tahun, si ban ini udah katakanlah gundul, tipis, hancur mungkin ya. Karena memang ternyata ban belakang saya tuh udah banyak sekali tambalan, sampai 8 lubang ya kalau nggak salah tuh. Dan tahu sendiri kan kalau misalkan tambal ban untuk ban tubles tuh harganya kan lumayan mahal gitu ya. Terus yang depan juga sama, sebenarnya masih ada kembang-kembangnya, cuma udah ada 4 lubang, udah 4 tambalan yang saya lakukan waktu itu. Jadi walaupun misalkan saya isi nitrogen atau angin biasa, itu selalu kempes gitu. Jadi isi terus 1 hari kemudian atau 2 hari kemudian itu udah kempes lagi gitu kan. Jadi ya mengganggu sekali ya, apalagi kalau misalnya berkendara tuh lagi nyaman-nyamannya atau kempes lagi. Masih mending kalau misalkan ada tukang isi angin itu dekat ya, kalau misalnya udah jauh kan repot juga. Makanya saya putuskan untuk mengganti ban dua-duanya, depan belakang ya. Dan yang saya inginkan adalah ban tubeless dual purpose gitu, dual purpose dari Corsa Platinum Cross S gitu. Karena si brand ini dan tipe ini tuh katanya sih diklaim bahwa ban dual purpose dengan tingkat keawetan yang paling baik katanya ya semoga aja benar gitu ya. Kenapa saya pilih ban dual purpose? Ya tujuannya sih satu, saya ngejar keawetannya gitu kan. Katanya sih ban dual purpose kan lebih awet dibandingkan ban konvensional atau ban pada umumnya ya, ban bawaan pabrik gitu. Terus saya pengen menggunakan motor ini di berbagai medan gitu, atau secara ringkasnya sih lebih bisa digunakan di lahan kering dan lahan basah, mau itu basah tanah, basah aspal, basah berbatu gitu ya. Jadi misalnya ya secara garis besarnya sih bisa digunakan di berbagai medan gitu. Makanya saya pilih ban dual purpose gitu. Jadi suatu hari saya lagi berkendara gitu kan, saya lagi mau mengunjungi temen, cuma ternyata ya lagi-lagi kempes. Untungnya sih udah ada di rumah temen ya posisinya gitu kan. Cuma waktu itu hujan, jadi saya menginap di rumah teman saya. Pas waktu paginya saya langsung berangkat ke salah satu toko ban di yang dekat-dekat situ, Planet Ban, di daerah Warudoyong gitu kan. Ya udah mau nggak mau gitu kan, saya itu harus bener-bener diganti semuanya gitu kan. Mumpung lagi ada dana juga sih sebenarnya. Jadi pas waktu nyampe sana saya nyoba nyari-nyari segala macem. Kebetulan waktu itu sih kondisinya rame, jadi saya nggak bisa, saya nunggu si penjaganya untuk agak longgar gitu kan. Pas waktu saya ada kesempatan, saya tanya, saya pengen Corsa Platinum Cross S, dan ternyata cuma ada 1 ukuran aja untuk ban belakang ya, 100/80. Jadi kan saya pengennya tuh ukurannya mengikuti ban sebelumnya, 100/80 dan 90/80. Dikarenakan cuma ada ban belakangnya doang, ya udah saya mau nggak mau ambil yang itu. Terus saya cari lagi ban alternatif yang lain, yang penting dual purpose gitu kan, dan ketemulah dari Aspira Premio Terreno gitu. Ini kan lumayan bagus juga sih untuk si Aspira ini yang Premio Terreno ya gitu kan. Saya udah lihat beberapa review juga, jadi lumayan lah. Tapi sebenarnya sih saya ngelihat dari patternnya. Nah ini kan si Corsa Cross S ini patternnya tuh kayak blok gitu ya. Terus dia profilnya keras gitu kan. Itu kalau misalnya keras ya pasti awet, biasanya sih cenderung awet ya. Nah saya lihat si Premio Terreno ini gitu kan, patternnya sama gitu. Jadi saya ya udah saya pilih itu. Semoga aja cocok gitu kan, maksudnya nggak, dia bisa mengimbangi si Cross S ini gitu. Nah cuma masalahnya ternyata si size nya ini, si Premio Terreno ini cuma ada 80
per 90 dan 90 per 90. Jadi intinya nggak ada 90 per 80. Makanya saya langsung pilih 90 per 90 aja langsung gitu. Jadi ya lebih tinggi sedikit lah dibandingkan ban sebelumnya gitu. Nah, untuk si Corsa Platinum Cross S ini saya akan coba terangkan kode ban yang ada di situ. Jadi kan dia 100 per 80 per 14, ada tulisan M garis miring C, terus ada tulisan 48P. Nah, saya akan terangkan sedikit sebagai ya sharing aja sih. 100 per 80 ini lebih menerangkan ke ukuran bannya. 100 ini bisa dibilang tuh tapak lebarnya gitu kan. Nah, 80 ini adalah rasionya ya. Jadi bukan semata-mata tingginya, tapi rasio yang bisa kita hitung untuk menentukan tinggi bannya. Jadi cara menghitungnya adalah 100 dikali 80%. Jadi kan si 80 ini kan rasionya, berarti menggunakan persentase 100 kali 80% sama dengan 80 mili gitu kan, yaitu kalau misalnya perkalian 100 kan lumayan bisa ditebak langsung ya. Jadi tingginya adalah 80 mm. Nah, selanjutnya ada tulisan 14, yaitu menerangkan bahwa ban ini untuk velg ring 14. Terus ada tulisan M sama M garis miring C. Nah, banyak orang bilang MC ini kepanjangannya dari medium compound ya, panjangnya ke medium compound. Cuma saya sempat menemukan setelah nyari tahu lebih dalam, katanya sih ini MC ini motorcycle gitu kan. Jadi bukan medium compound, banyak yang salah kaprah. Cuma silakan kalian cari sendiri untuk klarifikasinya. Saya hanya menerangkan apa yang saya temukan gitu. Terus berikutnya ada tulisan 48P. Nah, ini adalah indeks load indexnya. Nah, 48 ini itu kode untuk menerangkan maksimal loadnya, bebannya gitu, beban si motornya. 48 ini itu untuk 180 kg. Nah, untuk P-nya sendiri itu adalah kode maksimal kecepatan, yaitu 150 km per jam. Ya, jadi kode yang ada di ban Corsa Platinum Cross S ini seperti itu keterangannya. Terus untuk yang Aspira Premio Terreno ini kan beda size nih. Size yang digunakan adalah 90 per 90, berarti kan 90 kali 90% sama dengan 81 mili, dan itu tingginya. Terus ya sama ring 14, MC juga sama kayak gitu, motorcycle. Terus ada yang berbeda sih, kalau yang digunakan Premio Terreno ini 46P, berarti P-nya itu sama 150 km per jam untuk kecepatan maksimalnya. Kalau ini 46 ini untuk maksimal loadnya itu 170 kg. Jadi berbeda ya, depan belakang gitu. Cuma kalau dipikir-pikir ya saya jarang banget sih kalau misalkan bawa bobot gitu ya sampai seberat itu. Terus untuk masalah speeding, saya jarang speeding lah gitu kan. Ya belum pernah nyampe mentok 150 karena ini spek CVT-nya pun masih standar. Top speed yang saya pernah capai aja mungkin hanya 112 kayak gitu sih. Jadi jarang banget sih untuk bisa mencapai maksimal kecepatan seperti itu. Jadi ya balik lagi ya, kenapa saya pilih dual purpose itu kan, saya ngejar awetnya. Terus saya pengen menggunakan motor ini bisa di berbagai medan ya, mau itu basah, kering, batu, di tanah, bercek segala macem gitu kan. Terus ya yang saya rasakan sih ketika digunakan di aspal yang mulus gitu ya, memang kalau pertama kali sih harus ada penyesuaian dulu. Ini kayak kalau saya kemarin tuh kayak ini kempes nggak sih atau gimana gitu ya. Terus kan saya pikirnya bahwa kalau misalkan digunakan di aspal yang rata itu saya pikir bakal ada green gimana gitu karena patternnya seperti itu. Cuma ternyata enggak. Tapi ya itu tadi kayak kesannya kayak kempes atau tidak, padahal
enggak gitu, bukan kurang angin, mungkin memang harus ada penyesuaian seperti itu sih. Karena setelah ganti ban saya langsung pakai touring ke daerah Banten ya, ke daerah Sawana. Kalau misalkan di jalanan yang ya kurang rata kayak gitu, saya bisa bilang aman lah gitu, ban ini bekerja dengan baik. Cuma pas waktu di aspal yang mulus, otomatis kan pasti RPM tinggi tuh. Saya tadinya pengen nyoba cornering kayak gitu, cuma nggak berani sih, karena memang banyak yang review bahwa dual purpose itu jangan digunakan untuk cornering, karena kan daya cengkramnya beda ke aspal gitu. Ya paling saya waktu itu nggak terlalu cornering juga, nggak terlalu miring lah gitu ya, cuma miring sedikit, dan ternyata feel-nya enak sih, aman. Jadi bener-bener dual purpose tuh bener-bener memang bisa digunakan di berbagai medan sih. Oke, paling segitu dulu aja sih cerita saya tentang pergantian ban ya. Ya walaupun sebenarnya pada awalnya saya pengen depan belakang itu Corsa S, Corsa Cross S ya. Cuma dikarenakan waktu itu kondisinya berbeda, dan ternyata Aspira Premio Terreno ini bisa mengimbangi juga sih. Kayaknya sih kalau misalnya ngelihat patternnya sama, kegunaannya juga, maksudnya feel-nya mungkin sama ya. Itu pikiran saya sih. Jadi ya semoga jadi inspirasi buat teman-teman kalian. Kalau misalnya memang motor kalian digunakan untuk harian atau touring-touring biasa kayak gitu, ya dual purpose bisa menjadi bahan pertimbangan untuk jadi pilihan motor kalian lah gitu. Oke, segitu dulu aja video dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Like jika kalian suka, komen untuk berdiskusi, share kepada teman-teman kalian, dan yang penting adalah subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video dari saya. Oke, segitu aja. Dari pamit, hatur nuhun dan stay cool.